Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa asmahi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insyaallah kita akan sambung uraian dan penjelasan kita tentang khosyah ataupun khauf, yakni sifat takut kepada Allah. Sebagaimana yang saya sampaikan minggu lepas, tajuk ini merupakan uraian atau lebih semacam pendalaman lah terhadap hadis terakhir yang kita pelajari. Bagaimana seseorang sanggup berwasiat kepada anak-anaknya apabila mati adalah jasa yang dibakar sahaja, dan alasannya karena sangat takut tidak berjumpa Allah, memandangkan dosa yang dilakukan sangat banyak. Sementara dia merasa taubatnya belum seberapa. Tapi dia yakin bahwa Allah Maha berkuasa untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Wasiat ini dilakukan oleh anak-anaknya, dan setelah berada di alam barzah, Allah hidupkan orang ini dengan sempurna. Abu debu yang berselerak di muka bumi, yakni debu mayitnya, diarah oleh Allah untuk kumpul dan hidup. Lalu Allah tanya dia, wahai Allah tahu, kenapa engkau lakukan ini? Orang ini menjawab dengan jujur, khosyatuka ya Rabb, karena aku terlalu takut. Aku terlalu takut kepadamu. Setiap kali aku ingat dosaku sangat banyak, sementara pengampunanmu aku belum yakin mendapatkannya. Masa untuk jumpa engkau ya Allah sudah sangat hampir. Jadi karena rasa takut kepada azab Allah, itulah yang menyebabkan orang ini membakar atau mewasiatkan supaya dibuat. Dan subhanallah, dalam hadis itu, faghafarallah, Allah ampunkan. Pengampunan yang Allah berikan pada orang ini karena takutnya. Nak katakan taubat, belum melakukan apa-apa taubat. Nah inilah, jadi apa yang kita pelajari minggu lepas dan insya Allah kita sambung malam hari ini, pendalaman terhadap makna khosyah itu. Rupa-rupanya rasa takut kepada Allah atau sifat takut pada Allah ini mempunyai kedudukan yang sangat-sangat tinggi dalam agama kita. Sehingga seseorang terampun dosanya karena hatinya tertanam rasa takut. Tajuk dalam nota itu jamaah sekalian yang saya yakin sudah berada di tangan jamaah sekalian, al-khaufu minallahi min a'zami asbabil maghfirah. Al-khaufu rasa takut, minallah daripada siksa Allah, min daripada, a'zami sebesar-besar, asbabil maghfirah
sebab-sebab pengampunan. Ya. Perkara yang menyebabkan kita dapat pengampunan daripada Allah itu sangat banyak. Banyak perkara yang menjadi asbab pengampunan Allah. Dan yang terbesar sekali, perkara yang menyebabkan dosa kita terampun adalah al-khauf minallah. Rasa takut pada Allah. Ini kata qalahu Ibnu Taimiyah. Itu kata Ibnu Taimiyah dari kitabnya Minhajus Sunnah. Minhajus Sunnah. Ini poinnya. Berdasarkan ayat Al-Quran yang telah kita pelajari sama, yang pertama surah Ar-Rahman ayat 46, Allah menjanjikan orang yang takut akan Allah 2 taman surga. Surah An-Nazi'at ayat 40 dan 41, ayat selepasnya nombor 2 tu, saya simbolkan apa yang saya sampaikan minggu lepas, ada 2 syarat sahaja yang ditetap oleh Allah untuk membolehkan orang itu masuk surga. Bila seseorang itu mempunyai 2 syarat ini, Allah masukkan di dalam surga. Bayangkan. Bahkan ayat ini, syarat pertama, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut, khafa, itu takut ke atas kedudukan, takut kepada kedudukan Tuhannya. 1, khauf. Yang kedua, wa nahan nafsa anil hawa. Mampu menahan, mengawal, menundukkan kehendak hawa nafsunya. 2 saja. Allah suruh buat, lalu nafsu menyuruhnya meninggalkan. Kemudian dia buat juga semata-mata kerana patuh pada Allah, bukan pada nafsu suruh, Allah suruh tinggalkan ini, kata Allah. Tapi nafsu kata, buatlah. Buatlah. Sebab kalau kamu buat benda ini, kamu untung. Kata nafsu. Kita ada kemampuan nak melakukannya, melanggarnya. Tapi kita lawan hawa nafsu tadi, kita nafikan kemauannya, sehingga larangan Allah kita tinggalkan apapun risikonya. Kita tidak punya apa-apa kepentingan, melainkan kerana takut azab Allah. Masuk surga orang itu. Fa'inal jannata hiyal ma'wah. Sesungguhnya surgalah yang akan menjadi tempat tinggalnya. So ada 2 saja syarat masuk surga. Takut Allah dan menahan hawa nafsu. Atau dibalik, orang yang sanggup mengawal hawa nafsunya semata-mata karena takut Allah. Bukan karena manusia ya. Kalau buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah tegah, karena manusia, nah itu riak namanya. Nah, itu riak. Saya pernah nyatakan tempoh hari, melakukan sesuatu, melakukan perintah Allah, bukan kerana Allah, itu namanya riak. Meninggalkan larangan Allah, terbalik, melakukan sesuatu, melakukan perintah Allah bukan karena Allah, itu namanya syirik. Meninggalkan perintah Allah bukan karena Allah, itu namanya riya. Ya, riya itu memang syirik. Meninggalkan larangan Allah bukan karena Allah, sepatutnya dapat pahala. Tapi karena dia lakukan bukan karena Allah, karena malu pada orang, itu jatuh riya. Jadi berat. Sepatutnya, kalau Allah suruh kita buat, Allah suruh kita solat, lalu kita solat, sepatutnya kita dapat pahala. Tetapi belum tentu. Bila kita buat apa yang Allah suruh, contohnya solat, lalu kita solat, tapi niatnya bukan karena Allah. Allah suruh bantu orang, lalu kita bantu orang, tapi niatnya bukan karena Allah, karena manusia. Itu syirik. Itu syirik. Betul, dia sudah mampu mengawal hawa nafsunya. Buktinya, buat apa yang suruh. Tapi, melakukannya bukan khafa maqama rabbih. Sehingga tanpa ada khafa maqama rabbih, amal itu menjadi kosong.
Nomor 2. Hadis yang ketiga sudah jelas. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun karim. Salah satu sampaikan bahwa takut pada Allah dalam keadaan seorang diri, senyap-senyap seorang diri, tak ada orang tahu, ada 2 ganjaran. Ada 2 balasan. Balasan pertama, dosanya diampun. Dosanya diampun. Jika kita mau dosa kita diampun oleh Allah, salah satu cara taubat yang berkesan, yakni tinggalkan larangan Allah semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Lakukan perintah Allah semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Depan orang pun kita tinggalkan larangan Allah, di belakang orang pun kita tinggalkan larangan Allah, seorang diri pun kita tinggalkan larangan Allah. Sehingga diri kita ini betul-betul sempurna. Depan orang ke, belakang orang ke, di depan orang ramai ke, seorang diri sama. Bila ini kita berjalankan, balasan pertama, dosa kita diampun, lahum maghfirah. Balasan kedua, wa ajrun kabir, masuk surga. Masya Allah. Inilah kedudukan takut. Sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah sekalian, nah sekarang saya ingin bacakan Arabnya tuh, bawah tuh. Itu bukan Al-Quran, jadi saya kena baca, yang saya terjemahkan ya. Tengok Arab dia. In kunta, jika adalah engkau, tashku, mengadu, mengeluh, mimbu dika, kerana jauhnya diri kamu, anillahi ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika dirimu mengeluh, mengadu, sedih, karena kita merasa diri kita ini jauh daripada Allah. Wa tash'uru bin nifaki, dan kita merasa bahwa diri kita ini ada sifat munafik. Sifat pura-pura. Kita tahu. Orang lain mungkin tak tahu yang kita ini pura-pura. Berbuat baik pura-pura. Bersedekah pura-pura. Orang lain tak tahu. Tapi kita yang punya diri, iyalah sebenarnya saya ini pura-pura. Allah tahu saya pura-pura. Dan kita rasa takut. Kenapa kita masih bersikap pura-pura dalam beragama? Dan merasa diri kita jauh daripada Allah. Waqad gharratka dunya bizukhrufiha. Dan sungguh telah memperdayakan dirimu oleh dunia dengan pelbagai keindahannya. Kita merasa bahwa dunia dan keindahannya telah memperdayakan kita, menipu kita, membuat kita menyeleweng jauh daripada agama. Itu kita rasai. Wala tastati'ul khalas minad dunub. Dan kita merasa tak mampu nak menyelamatkan diri, membebaskan diri, membersihkan diri daripada dosa. Contoh, tiba-tiba malam hari seorang diri merasa diri kita ini banyak dosa. Merasa yang kita ini bukan orang yang dekat dengan Allah, sangat jauh rasanya. Merasa yang kita ini merasa besar karena hidup kita ini pura-pura. Pura-pura karena mengambil kira apa kata orang. Yang penting orang lihat kita baik, sehingga kita ya bersandiwara lah istilahnya. Dan kita telah terberdaya dengan kehidupan dunia dan isinya. Dan kita pula tak mampu nak membersihkan diri kita, menyelamatkan diri kita dari dosa-dosa itu. Kalau kita sedang menghadapi seperti itu, fa innal ilaja syafi, maka sesungguhnya obat atau penawar, penyembuh. Syafi itu penyembuh, penawar. Ilaj itu obatlah. Sesungguhnya obat, penyembuh, penawar yang paling mujarab,
li jami'i dzunubika, bagi semua segala dosa-dosamu, wa syahwatika, dan nafsu syahwatmu, wasabili listiqamatika ala tariq, dan jalan untuk kita istiqamah di atas jalan ila rabbika azza wa jalla, istiqamah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa tukil najatil ladzi sayakuduka, dan juga cara untuk kita menyelamatkan diri atau ikatan yang boleh menyelamatkan diri, yang akan membimbing kita ila syati'il amani fi jannatir rahman, ke tepi kawasan keselamatan surga. Huwa al-khawfu, dia satunya adalah rasa takut. A'zamu sa'ikin ilallah, rasa takut kepada Allah adalah sebesar-besar, seagung-agung pemandu penunjuk jalan kita menuju Allah. Jamaah sekalian, saya telah nyatakan yang sedang kita pelajari banyak berkaitan dengan hati. Yaitu bahasanya macam memang bahasa hati, bahasa tasawuf. Bolehlah jamaah sekalian, memang ini pelajaran tasawuf. Ada orang kata ini pelajaran ihsan, sila. Ada orang kata ini pelajaran tazkiyatun nafsi, penyucian jiwa, silakan. Ada yang katakan ini namanya qalbun salim, terpulang. Nak bagi nama apa saja. Kalau minat bagi nama qalbun salim, sila. Kalau ingat lebih suka nama ini kepada tasawuf, sila, tidak salah. Sekadar nama. Tengok, saya ulangi. Bila hati kita merasa, mengadu, menyadari bahawa diri terasa begitu jauh daripada Allah, penuh dengan sifat kepura-puraan dalam hidup, terpedaya dengan kehidupan dunia, dan kita merasa tak punya jalan, tak mampu nak membersihkan diri daripada dosa-dosa tersebut, maka satu-satunya obat penawar yang paling berkesan, paling mujarab untuk mengobati dosa-dosa tadi, keluhan-keluhan tadi, dan dapat membimbing kita ke jalan istiqamah menuju Allah, apa dia? Al-khawf, tanamkan rasa takut. Itu saja. Pelik ya. Ilmu tahu saya memang pelik. Hati gelisah. Hati gelisah mengingat dosanya. Hati kecewa, sedih, menyesal melihat masa silamnya. Ingat masa silamnya. Banyak kesalahan. Kegelisahan, rasa boleh rupa-rupa yang menurut agama boleh dihilangkan kesalahan itu dengan menggantinya dengan rasa takut kepada Allah. Sehingga dalam hadis tadi, orang yang begitu kuat sekali takutnya, sanggup berwasiat pada anaknya, bakar sajalah nak, nanti jasad ayah. Sampai begitu sekali. Ini apa maksudnya? Sehingga lepasnya, kullama kanal abdu, setiap kali seorang hamba aqrabu ila rabbihi, makin dekat dengan Tuhannya, kana asyadda lahu khasyatan, adalah ia akan menjadi lebih takut kepada Allah, mimman dunahu, daripada selain Allah. Saya ulangi. Salah satu tanda orang itu makin dekat dengan Allah, yakni semakin bertambah takut kepadanya. Itu salah satu tanda. Mafhumnya, bila orang itu hilang rasa takut, maknanya jauh daripada Allah. Langgar yang larang, tak ada rasa salah. Tak ada rasa bersalah, apalagi rasa takut. Jauh sekali menyesal. Itu bahaya ya mas sekalian. Sangat bahaya. Orang buat salah,
melanggar larangan Allah, merasa bersalah pun tidak ada, apalagi takut pada Allah. Minta maaf, dahulu ada istilah malu apa? Buat salah, malu apa? Itu bahaya sekali ya mas sekalian. Jadi begini ya, kalau ikut ulasan ini ya mas sekalian, tanda orang itu dekat dengan Allah bukan karena banyak wiridnya, bukan. Banyak wirid hanya salah satu cara untuk kita meningkatkan rasa takut pada Allah. Saya ulangi, banyak wirid, banyak zikir, banyak baca Quran, itu adalah salah satu cara untuk kita menanamkan rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa mengharap pada Allah. Bukan maknanya bila kita sudah baca Al-Quran, kita automatically dekat dengan Allah. Belum. Belum. Kenapa? Baca Quran, zikir itu amalan lidah, amalan zahir. Sedangkan kurbah yang boleh dekat dengan Allah itu bukan zahir kita, tetapi batin kita, jiwa kita. Saya itu yang boleh mendekatkan kita kepada Allah, yang di jiwa kita, ada tak rasa takut? Jika dengan zikir yang dia ucapkan makin banyak itu, bertambah takut melanggar larangan Allah. Semakin bertambah takut meninggalkan perintahnya, ya mana makin dekatnya. Semakin dekat, semakin takut. Semakin dekat, semakin takut. Begitu. Tidak mungkin orang yang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tapi tak takut menderhakainya. Tak mungkin. Bermakna kalau orang itu sudah tidak ada rasa takut melanggar larangan Allah, sudah tidak ada rasa takut meninggalkan perintah Allah, sudah tanpa ada rasa segan silu melakukan dosa kepada Allah, ya maknanya sangat jauh lah makomnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sangat jauh. Sekarang apa kesannya jika orang itu makomnya sangat jauh daripada Allah? Apa kesannya? Jamaah sekalian, tolong dibuka Qur'annya. Di situ tak sempat saya cantumkan. Lihat surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at, surah yang ke-78. Tadi saya katakan, tanda orang makin dekat dengan Allah, yakni makin takut pada Allah. Bila orang bertambah takut kepada Allah, maknanya dia itu makin dekat kepada Allah. Takut di sini maknanya takut melanggar larangannya. Takut meninggalkan perintahnya, gitulah. Jadi bila orang sudah tidak ada rasa takut melakukan dosa, tidak ada rasa takut meninggalkan suruhan, mana sangat jauh lah makomnya daripada Allah. Pertanyaannya, bila orang itu makomnya sangat jauh daripada Allah, apa kesannya? Apa akibat buruk yang akan menimpanya? Baik, lihat surah 70 apa nama tadi? 79 kan? Surah 79. An-Nazi'at ayat pertama dan kedua. Ini kesan. Ini akibat. Bila orang sudah jauh daripada Allah karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nasyitati nashta. 2 ayat saja. Ayat pertama, wan-nazi'ati gharqa. Di situ terjemahan Melayunya apa ya? Haji Rehan, apa terjemahannya itu? Ayat pertama. Demi malaikat yang mencabut nyawa yang keras. Okey. Dan ayat kedua? Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Iya, itu terjemahan yang paling tepat. Karena ada terjemahan yang lain. Artinya, kedua-dua ayat ini merujuk pada malakul maut. Malaikat yang ditugas oleh Allah untuk mencabut nyawa manusia. Namanya malakul maut. Malakul maut ini jemaah sekalian, sama aja seorang. Seorang. Malakul maut hanya seorang. Tetapi pembantu-pembantunya ramai. Menurut keterangan hadis, sarah hadis, malakul maut itu yakni malaikat terakhir yang memisahkan nyawa manusia daripada badan. Memisahkan, itu terakhir. Ketika manusia itu masih dalam proses kematiannya, nyawa akan keluar sikit-sikit. Yang biasanya ditandai daripada kaki. Itu yang pertama sekali, tanda kematian itu dari kaki. Kakinya sejuk dan sudah tidak ada rasa. Makin kata, sehingga Quran kata, sehingga apabila sudah sampai khulqum. Jadi masih sikit-sikit lah. Sikit-sikit keluarnya itu. Nah, yang mengumpulkan itu, sikit-sikit itu, untuk keluar, proses keluar itu, malaikat-malaikat pembantu malakul maut. Yang terakhir, bila sudah tiba masanya dikeluarkan, itu namanya malakul maut. So, malakul maut itu ketuanya. Tapi sebelum melakukan yang terakhir, malaikat yang banyak yang membantunya. Baik. Malakul maut hanya seorang. Seorang. Cara malakul maut mencabut nyawa daripada manusia itu ada 2 cara. Yang pertama, malakul maut mencabut nyawa dengan sangat keras. Direntap. Gitu. Wan-nazi'ati gharqa itu mana direntap dengan sangat kuat. Nazak kan? Nah, dalam bahasa Arab ada istilah nazak kan? Nazak itu mana mencabut dengan kuat. Cara kedua, malakul maut mencabut nyawa itu saya dengan sangat lembut. Wanasyitati nashta. Lembut. Bak kata menarik rambut dari tepung. Yang pertama ini ibaratnya menarik apa ya? Mata kail daripada daging ikan. Kan kail itu pancing itu kalau kan ada apa tuh ya? Ada anchor tu kan, sangkut. Macam kita menarik buluh, saya jangan tak ada pengalaman lah. Saya banyak pengalaman karena saya dulu kampung, belakang rumah banyak buluh. Jadi masih kecil-kecil rajin cari buluh untuk buat wow mainannya. Ya, mainan budak kampung. Jadi bila kita pokok buluh, ya, kita bak pegang itu, kita tarik dari bawah. Kita tarik itu, itu senang. Tapi kalau kita tarik daripada pucuknya, susah. Karena banyak cabang. Bila cabang, tarik pucuk, pasti banyak sangkut. Tapi kalau di bawah, senang. Nah, menarik dengan keras itu karena, ya mas kalian, ya, banyak apa namanya sangkut. Saya umpamakan begini. Untuk memudahkan penjelasan. Manusia telah ditentukan oleh Allah umurnya. Berapa lama? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 40 tahun, dah tetap. Bila tiba masa untuk mati, tak boleh cepat, tak boleh lambat. Ibarat berjalanlah. Daripada lahir hingga jumpa Allah yang mati itu kalah perjalanan. Ibarat kita ada orang berjalan pada KL ke JB. KL ke JB. Ya, lalu Allah bagi kemudahan. Kamu KL ke JB, kamu mesti sampai di JB, yakni 3 jam. 3 jam mesti sampai. Nih keretanya. Keretanya elok, 3 jam sampailah. Di
Sampai ya, kamu untuk pergi ke JB, KL JB, ya bagi masa 6 jam lah. Sebab naik motosikal. Yang awak, KL JB, ya seminggu lah. Sebab jalan kaki, kata namanya. Awak, 1 jam setengah mesti sampai. Kan dibagi kita Ferrari terbaru. Dan masa dah dekat di JB sana. Katalah awak pukul 10 mesti dah sampai di JB. Kami tunggu. Kena itu, lain kena finish habis itu. Pukul 10. Janji pukul 10. Masa yang diberikan sudah cukup. Berapa masanya? Ya, awak bagi masa di KL 4 jam. Tolak isi minyak, tolak rehat, tolak ini 4 jam tu cukup. Orang ini pukul 10 mesti sampai di JB jam 9. Dia baru sampai dinilai. 9:59 masih dinilai. Sedangkan 1 minit lagi mesti di JB. Apa yang dilakukan oleh orang JB yang menunggu? Orang direntap di masjid. Ibarat kendaraan kita ni dipasang tali. Ini sepatutnya dah sampai JB. Ini 59.30 saat masih dinilai. Tak boleh cepat, tak boleh. Maka orang kena direntap, ditarik dengan sangat kuat. Sementara orang pula janji masa yang dijanjikan sampai di JB pukul 10. Dia pukul 9 sudah sampailah di JB. Tunggu aja dulu, tunggulah depan pintu. Begitu tiba pukul 10, tak payahlah ditarik-tarik, tak boleh bentak-bentak. Karena dah tunggu lama dah dekat situ. Hanya dipersilakan, ya sila masuk. Mungkin itu saja. Artinya apa? Bila orang itu makamnya masih jauh daripada Allah, sementara masa untuk jumpa Allah telah tiba, maka semasa matinya orang itu direntap oleh Allah nyawanya. Dan itu sangat menyakitkan. Kenapa direntap? Makamnya masih sangat jauh. Apa punca orang itu makamnya masih sangat jauh daripada Allah, sedangkan masa untuk jumpa Allah sudah sangat hampir? Tidak ada khauf semasa hidupnya. Sementara bagi yang dah dekat makamnya dengan Allah, tiba masanya, ya hanya disuruh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah. Jadi orang yang Allah perlakukan, yang malaikat perlakuan dengan wanaziyati gharqa, direntap, itu orang yang matinya su'ul khotimah. Sementara orang yang malaikat tak ambil nyawanya dengan lembut, itu orang yang husnul khotimah. Keras atau lembutnya malakul maut menarik, mencabut nyawa seseorang bergantung kepada makam orang itu ketika tiba ajalnya. Sudah dekatkah ia dengan Allah atau masih jauh? Bila masih jauh, ya maka direntap. Walhal umur yang Allah berikan sudah 89 tahun. Macam mana apa yang dilakukan selama hampir 90 tahun? Tak cukupkah 90 tahun untuk berusaha dekat dengan Allah? Ya, karena tadilah cuai. Nabi Ibrahim, teman sekalian, ketika umurnya baru belasan tahun, ada yang mengatakan baru 17 tahun, ada yang mengatakan 16 tahun, sudah berani melawan Namrus, menghancurkan patung-patung kaumnya, melawan Namrus seorang diri, menegakkan kalimah la ilaha illallah. Dan itu Nabi Ibrahim lakukan atas perintah Allah. Lalu Nabi Ibrahim ditangkap oleh Namrus dan dicampak dalam api. Nabi Ibrahim rela mati. Jika sekiranya Nabi Ibrahim waktu itu Allah kehendaki mati karena dibakar dalam api, malakul maut mengeluarkan mencabutnya Ibrahim itu dengan sangat lembut. Apa pasal? Karena ketika Nabi Ibrahim tiba ajalnya, Ibrahim sudah sangat hampir dengan Allah. Walaupun baru 17 tahun.
Walaupun baru 17 tahun. Walaupun mungkin barulah 19 tahun. Tapi karena makamnya sudah dekat, malaikat tarik dengan perlahan. Sebaliknya jika masih jauh makamnya daripada Allah, bukan 19 tahun umurnya, tapi sudah 19 terbalik. Umur sudah 19 terbalik. Tapi makamnya daripada Allah masih jauh. Bila tiba ajalnya, maka direntap oleh malaikat. Itu kesannya. Dan menurut penjelasan ini, bila orang itu makin takut pada Allah, maknanya makin dekat makamnya dengan Allah. Bertambah dekat dengan Allah, bertambah takut dengan Allah. Atau dibalik pun boleh. Semakin bertambah takut, makin dekat. Ini menurut kajian hati, kajian tasawuf. Sholat tujuannya supaya meningkatkan ketakutan kita pada Allah. Agar kita makin dekat. Puasa kita diajar takut. Betapa tidak. Keinginan untuk makan ada. Keinginan untuk minum ada. Makanan, minuman ada. Faktor yang boleh mendorong kita untuk makan minum ada. Sangat lapar dan dahaga. Tapi kita tidak mau makan dan minum. Karena takut kepada Allah. Bukan karena malu pada orang. Itulah. Itu orang yang puasa itu makamnya dekat sekali. Karena kita melatih diri takut melanggar larangan Allah walaupun tak ada orang nampak. Itu poinnya. Itu poinnya. Nah, ayat ini mengatakan semakin hamba itu dekat dengan Allah, bila hamba semakin dekat dengan Allah, maka semakin tambahlah takutnya kepada Allah. Apa ayat-ayatnya? Lihat notanya itu. Pertama, surah An-Nahl, surah 16, ayat 50. Tengok dalam nota. Surah An-Nahl, surah 16, ayat 50. Ini cerita malaikat. Jemaah sekalian, malaikat yakni makhluk Allah, hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah. Ya, malaikat adalah makhluk Allah yang sangat hampir dengan Allah. Makomnya ya, bukan jaraknya. Bila istilah dekat jauh ni bukan dari segi jarak, boleh dikira dengan kilometer, dengan batu, bukan ya, makom. Karena malaikat ini makhluk Allah yang hampir dengan Allah makomnya. Tengok sifat malaikat yang Allah katakan. Ya khafuna rabbahum. Masya Allah. Malaikat itu yakni makhluk-makhluk yang ya khafun, mereka takut. Rabbahum akan Tuhan mereka. Min fauqihim, dari atas mereka. Karena Tuhan itu maknanya Allah yang menguasai mereka lah kekuasaannya. Wa yaf'alun, dan mereka malaikat itu melakukan, mengerjakan ma yu'marun, apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Allah puji para malaikatnya. Semua malaikat Allah itu takut kepada Allah dan buat apa saja yang diperintahkan oleh pada mereka. Kenapa ya? Tingkat ketakutan, tingkat takutnya, sifat takut malaikat ini sangat tinggi. Ya, karena malaikat ini makhluk yang dekat dengan Allah. Tadi saya nyatakan, ciri, tanda, alamat orang itu makamnya dekat dengan Allah, bila rasa takutnya meningkat. Makin dekat, makin takut. Makin dekat, makin takut. Kalau makin tak takut, tahu itu makna makin jauh lah. Inilah rasa-rasanya. Ya. Ajaran Islam agama seperti ini tidak mudah diamalkan, dimiliki oleh kita, lebih lagi pada zaman sekarang ini. Rasa takut pada Allah ini kadang makin kurang, sehingga melanggar larangan Allah, melanggar hukum Islam, buat dosa, itu sudah macam kewajipan hidup. Sedih sekali, sangat-sangat menyedihkan. Itu ya, malaikat. Yang kedua, siapa yang dekat dengan Allah? Para nabi. Para nabi, makhluk yang sangat dekat dengan Allah.
Karena mereka ini sangat dekat dengan Allah, maka tingkat takutnya pun sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala ceritakan para nabi, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Surah 33 ayat yang ke-39. Surah apa tu ya? Surah apa tu? Ahzab. Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab. Ayat yang ke-39. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina, orang-orang yang, di sini merujuk pada para nabi. yakni nabi-nabi dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya lah. Yuballighuna, mereka menyampaikan risalatillah, risalah Allah, syariat Allah kepada kaum mereka. Nabi Nuh pada kaumnya, Nabi Ibrahim pada kaumnya, Nabi Musa pada kaumnya, Nabi Lut pada kaumnya, semuanya. Dan dalam menyampaikan risalah Allah itu, para nabi ini wayahsyaunahu, mereka semua takut kepada Allah. Ibrahim ada takut pada Allah, langsung tak takut pada Namrus. Walau Namrus itu maharaja, boleh buat apa saja. Nabi Musa menyampaikan risalah, dia hanya takut pada Allah, tidak takut pada Fir'aun. Fir'aun itu maha zalim, maha raja. Wala yakhshawna, dan para nabi ini tidak takut ahadan, akan seorang pun, illallah, kecuali Allah. Wa kafa billahi hasiba, dan memadailah, cukuplah Allah menjadi penghitung amalan dan membalas amalan. Ayat 30 surah Al-Ahzab, ini pujian Allah kepada para nabi. Sifat para nabi yang terpuji yang disebut oleh Allah dalam ayat ini, yakni sifat khosyah atau khauf mereka pada Allah. Tingkat khauf para nabi ini sangat tinggi karena mereka ini makomnya sangat dekat dengan Allah. Sifat malaikat yang dipuji oleh Allah, yakni rasa takut mereka pada Allah, sangat tinggi. Karena malaikat makhluk yang sangat dekat dengan Allah. Maknanya, semakin tinggi makom seseorang, semakin dekat makom seseorang dengan Tuhannya, maka semakin bertambahlah sifat khaufnya, berhati-hatinya dalam hidup. Berhati-hati. Jangankan yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Jangankan yang makruh, yang syubhat ditinggalkan. Jangankan yang haram, yang syubhat, yang makruh, yang halal pun akan ditinggalkannya jika melakukannya takut berdosa. Yang halal pun ditinggalkan jika melakukannya tidak memberikan faedah atau merugikannya. Itu orang yang sangat tinggi. Saya beri satu contoh. Ya, mungkin kita belum sampai ke taraf itu yang sekalian. Walaupun mungkin saya yakin sesekali kita, jawab sekalian, sudah melakukannya. Malam hari, contohnya malam ini. Surah Isya sudah. Ba'da Isya sudah.
Witir pun sudah dibuat. Maknanya tidak ada lagi lah kewajiban. Apa yang wajib kita lakukan malam sekarang ini? Tidak ada. Salat wajib sudah. Tak ada kembali wajib kan? Makna kita boleh tidur. Hinggalah besok pagi menjelang subuh baru bangun. Bila kita tidur sekarang, hingga waktu subuh nanti baru bangun, sehingga kita tidak melakukan apa-apa kesalahan dan dosa. Ya apa yang kita lakukan? Tidur itu halal. Dan tidak ada kewajiban yang kita belum buat. Halal. Tapi orang yang rasa takutnya pada Allah makin bertambah, ya mas sekalian, makin bertambah, dia tidak akan tidur selama itu. Walaupun dia harus. Walaupun tidur itu harus. Kenapa? Takut meninggalkan, yang harus pun akan ditinggalkan, maknanya tidur sebaik itu pun tak akan dilakukan. Karena jika ia melakukan, ia tidak mendapatkan manfaat, bahkan kerugian. Itu makin tinggi khosyahnya, ya mungkin makin mengurangi tidurnya. Wah, bila tidur pun tidak berdosa. Bagi kita, lepas sholat isya itu sudah tak ada kewajiban, kemudian tidur, kemudian bangun waktu subuh, tak dosa. Baik, tak dosa. Tapi bagi orang yang sangat dekat dengan Allah, perbuatan itu dianggap tercela. Dianggap tak baik. Bagi mereka berdosa. Bagi mereka, rasanya berdosa malam ini. Malam tadi rasanya saya berdosa lah. Kenapa awak buat apa? Yalah, lepas sembahyang isya, buat fardu semua, selepas itu saya tidur, bangun waktu subuh. Apa yang awak lakukan? Ya itu tak bangun. Tengok. Melakukan amalan yang harus, yang berlebihan itu pun dianggap berdosa bagi orang yang dirinya makin dekat dengan Allah. Masya Allah. Saya pernah sampai ke tempat lain. Orang seperti kita, anak Adam seperti kita, bila melakukan kesilapan dalam beribadah atau melakukan dosa karena terlupa, tidak dosa. Tidak dosa. Puasa Ramadan, tengah hari, terlupa, makan hingga kenyang. Tambah pula tu. Tambah. Bukan makan sekali, tambah pula tu. Lepas kenyang, baru sedang. Yang dia rupanya sedang puasa Ramadan. Tak batal puasanya. Puasa tak batal, tak berdosa. Lepas itu ya teruskan aja lah puasanya. Bukalah nanti bila tiba masanya. Itu kita. Melakukan kesalahan karena terlupa, tidak dosa. Adam alaihissalam melanggar larangan Allah dahulu pun bukan sengaja. Terlupa juga. Allah kata fanasia. Adam lupa walam najid lahu azman. Dan aku tidak dapati unsur kesengajaan dalam diri Adam. Tapi Adam walau melakukan kesalahan, walaupun terlupa, dihukum oleh Allah. Ya. Hukuman pertama dilucurkan pakaiannya, telanjang. Hukuman lebih berat lagi, apa balasannya? Suruh turun daripada surga. Walhal kesalahan Adam melanggar kesalahan karena terlupa. Orang seperti kita melakukan dosa terlupa, tak salah. Kenapa ya? Allah macam, ya, kalau bahasa kita macam double standard kan. Kenapa Adam buat salah dihukum? Terlupa. Kita buat salah, tak ada apa-apa. Ini sebagai contoh. Makom Adam waktu itu dengan makom kita sekarang jauh berbeza. Makom Adam sangat dekat dengan Allah. Ia di surga, dekat dengan Allah. Malaikat pun semua hormat. Bermakna semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Tak boleh salah sikit pun. Gitulah. Tak boleh melakukan kesalahan sikit pun. Walaupun kesalahan tersebut jika dilakukan oleh orang yang masih jauh, tak dikira salah.
Nah, inilah pelajaran inilah yang saya katakan kaitan dengan ihsan, dengan hati, dengan tasawuf itu inilah. Dan bagi saya sangat perlu memahami dan mengamalkan ajaran Islam dari aspek seperti ini. Nah, begini. Baik ya. Jadi kesimpulannya berikutnya itu. Wa kullama kana al-insanu billahi a'raf kana minhu akhwaf. Saya ulangi. Wa kullama kana al-insanu billahi a'rafu bukan a'rafu ya, a'rafa. Wa kullama kana al-insanu billahi a'rafa kana minhu akhwafa. Macam tu. Ini dari segi kaidah bahasa Arab lah. Wa kullama, dan setiap kali, kanal insan adalah manusia, billahi dengan Allah, a'rafa, lebih mengenal. Setiap kali manusia ini lebih mengenali Allah, bertambah kenal Allah, kana minhu akhwafa, adalah manusia itu akan bertambah-tambahlah takutnya. Masya Allah. Bahasa mudah, semakin bertambah manusia itu mengenali Allah, semakin kenal, ma'rifatullah makin bertambah, maka semakin bertambahlah takutnya. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Ghafir ayat 28. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Hanya saja, bukan sesungguhnya ya, boleh sesungguhnya tapi kena panjang. Innama boleh agak sesungguhnya tapi kena panjang. Makna yang sebenar begini ya. Makna yang tepat innama ini sesungguhnya, semata-mata, lain tidak, hanyalah. Itu makna terjemahan Melayu innama. Panjang. Bahasa Arab innama. Bahasa Melayu sesungguhnya, semata-mata, lain tidak, hanyalah. Yakhsha, yang takut. Allah, kepada Allah. Min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Siapa itu? Sesungguhnya, semata-mata, hanyalah hamba yang takut pada Allah daripada hamba-hamba itu adalah al-ulama. Orang-orang yang berilmu. Ulama, orang-orang yang berilmu. Jamaah sekalian, ulama di sini pengertian agama ya, bukan pengertian kita. Ya, dalam bahasa kita ini, kalau sebut ulama, kalau sebut ulama itu adalah orang-orang yang menguasai ilmu agama. Itu masalahnya. Belajarnya ya daripada Timur Tengah lah. Di Mesir ke, dari Saudi ke, pandai bahasa Arab lah. Mungkin yang selalu pakai serban lah, pakai jubah lah. Itu ulama. Tak salah. Tak salah. Karena orang yang berilmu agama boleh dipanggil ulama. Tetapi orang yang dipanggil ulama, yang digelar ulama oleh Allah, bukan semata-mata mereka yang menguasai ilmu agama. Itulah. Orang yang menguasai ilmu tentang ciptaan Allah pun dipanggil ulama.
Mari, supaya kita paham betul di sini. Di dalam Al-Quran, kalimah ulama, bentuk jamak daripada alim, kalau seorang namanya alim. Ramai jamak namanya ulama. Tapi bahasa Melayu ni pelik. Seorang pun dipanggil ulama. Dia itu seorang ulama. Akan pelik bunyi itu. Kalau seorang tu namanya alim. Kalau ulama tu jamak, ramai. Kalimat ulama dalam Quran ini disebut 2 kali sahaja. 2 kali sahaja. 30 juzuk itulah. Pertama dalam surah Ghafir ini. Dan jamaah kalau perhatikan surah Ghafir ayat 28 daripada awal ayat, jamaah boleh rujuk yang aslinya ya, coba. Paling tak jamaah baca daripada ayat 27 sebelumnya. Coba, siapa yang Allah maksudkan ulama dalam ayat ini? Ada ulama yang merujuk pada orang yang belajar agama balik pada Middle East country? Yang pandai bahasa Arab, yang penembalan pun lain daripada yang lain. Mari, ini kata Quran ya, bukan kata Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan pustaka kalau kita rujuk ulama orang ilmu agama. Tapi coba perhatikan surah Fatir ini daripada ayat 27. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'ah. Tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah telah menurunkan air dari langit? Ini Allah bertanya, tidakkah engkau telah melihat? Maknanya Allah tanya kita. Bahasa mudahnya, wahai kamu, wahai manusia, kamu dah nampak ke? Kamu dah faham ke? Kamu dah mengerti ke? Kamu dah kaji ke? Macam mana hujan itu boleh terjadi? So ayat ini menyuruh kita untuk mengkaji macam mana hujan, proses hujan ini terjadi. Dan apa berkaitan dengan hujan? Yang bukan hujan lah. Satu, dah jadi doktor hujan. Ya. Dia belajar dan takhusus dia pakar hujan. Yang kedua, apa yang Allah suruh kaji? Wa akhrajna bihi tamaratin mukhtalifan alwanuha. Lalu kami keluarkan dengan sebab air hujan itu buah-buahan yang bermacam-macam warnanya. Masya Allah. Yang kedua yang Allah suruh kita kaji, yakni tentang tumbuhan, pokok dan buah-buahan. Macam mana air hujan sama, tanah sama, baja sama, yang tanam petani pekebunnya sama, sinar mataharinya sama, tapi kenapa yang ini jadi tebu dan manis, yang ini sebelahnya jadi cili dan pedas? Kenapa pula buah mangga yang manis, buah jambu yang manis, manisnya tak sama? Kenapa bentuknya tak sama, warnanya tak sama? Ini Allah suruh kaji. Bila suruh kaji, mana untuk kita dapat ilmu tentang buah-buahan, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, tadi ilmu tentang hujan. Ini Quran yang suruh nih. Jadi mengkaji itu bukan ilmu dunia, bukan. Yang ketiga, wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Dan tidak kamu telah lihat daripada bukit-bukit itu, jibal itu gunung ganang. Judadun ada garisan-garisan bid yang putih. Bid itu putih. Humrun merah. Warna putihnya dan warna mukhtalifun alwanuha, yang bermacam-macam color dia. Kalau sebut putih pun tak semua putih sama. Kalau merah pun tak semua sama merah. Wa gharabibu sud, bahkan ada berwarna hitam pekat. Warna bukit pun tidak sama.
Ada yang kemerah-merahan, ada yang putih, ada yang hitam. Allah suruh kita kaji. Apa pasal begitu seperti itu? Jangan-jangan karena mempunyai perbezaan kandungannya. Jangan-jangan mempunyai perbedaan umurnya, proses kejadiannya. Kaji hingga pakar, bahkan dahulu dia punya tesis dia pun berkaitan dengan bukit, mendapat gelaran doktor bukit. Yang tadi doktor hujan, yang ini dapat PhD tumbuh-tumbuhan, PhD buah-buahan, lalu ambil pengkhususan lagi buah rambutan aja, akhirnya doktor rambutan. Ya, rambutan kalau dikaji, masya Allah, Allah letakkan ilmu di situ. Dan itu bukan sia-sia. Lepas itu apa yang lagi yang Allah suruh kaji? Wa minan nasi, ayat 28. Dan daripada manusia, Allah suruh kaji tentang manusia. Manusia ini asalnya satu, sekarang jadi berbilion. Rupa tak ada yang sama. Warna kulit tak sama. Tersebar seluruh dunia. Kemudian apa lagi? Bahasanya tak sama. Wah, akhirnya timbullah ilmu tentang kemanusiaan. Tentang sosiologi ke, tentang antropologi ke. Bermacam-macam tentang ilmu manusia. Tak habis hingga hari ini ya Mas. Dan banyak. Itu belum lagi tentang jiwa manusia. Pakar jiwa, pakar psikologi. Itu ilmu tentang manusia. Lagi, wadawabi. Dan binatang yang melata. Allah suruh kaji. Ilmu tentang hayawan, tentang binatang melata, tentang ular, tentang katak, tentang badak, tentang... Malahnya mengkaji ini kebanyakan bukan orang Islam, orang Yahudi. Buktinya kalau kita menonton katalah National Geographic, tengok National Geographic, kalau HP itu tayang semuanya itu, siapa produser dia, siapa Pak Haji dia, semua tak ada nama Tuan Haji, tak ada. Tak ada nama dia Tuan Haji Sahabat. Semua saintis Yahudi. Sehingga kita kagum, Masya Allah. Macam itu rupanya kehidupan nyamuk ya. Kehidupan semut macam itu rupanya. Ya Allah rupanya ada binatang macam itu, cara hidupnya. Masyarakatnya macam itu, monyet itu. Itu Allah suruh kaji. Tapi yang melakukan kajiannya, yang mengamalkan ayat ini, justru orang kafir. Wal an'am, suruh mengkaji binatang ternakan. Unta, lembu, kambing. Mukhtalifun alwanuhu, yang bermacam-macam warnanya. Tengok. Benda-benda yang Allah sebut tadi, Allah suruh kaji. Suruh kita buat penerokaan. Sehingga kita tahu, kita faham, kita ada ilmu. Nah, ilmu, orang yang berilmu itu namanya alim. Alim. Kalau ramai namanya ulama. Lalu Allah tutup dengan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kan hanya saja yang takut akan Allah daripada hamba itu orang yang berada ilmu. Kalimat ulama dalam ayat ini berkaitan dengan ilmu tentang alam semesta. Tentang alam. Bukan berkaitan dengan tentang Al-Quran. Bukan berkaitan dengan halal haram. Bukan. Bukan berkaitan dengan wirid, zikir, solat, haji, tak. Dalam bahasa agama, ilmu yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah. Pertama, layak dipanggil ulama. Dokter pakar. Pakar apa sajalah. Pakar kuku, pakar rambut, pakar hidung, pakar teka, pakar gigi, pakar otak. Layak dipanggil ulama. Tapi nanti ada syaratnya, saya sebutkan. Layak. Karena ilmu yang dimiliki itu ilmu tentang ciptaan Allah. Dan ada perintahnya dalam Quran. Itu kalimat ulama yang pertama. Kalimat ulama yang kedua, karena ada lokalisasi, saya tunjukkan. Ada dalam surah Asy-Syu'ara. Surah 26. Coba lihat. Surah 26. Ayat yang ke 197. Asy-Syu'ara surah 26 ayat 197.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama bani Israil. Awalam yakul lahum ayah, dan tidakkah telah ada bagi mereka tanda bukti bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, Quran itu kitab Allah. Apa tandanya bagi mereka? Apa bukti bagi mereka? Mereka ahli kitab maknanya. Ayya'lamahu ulama'u bani Israil. Bukti bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, Quran itu kitab Allah, yakni telah mengetahui akannya oleh ulama Bani Israel. Ulama Bani Israel mengetahui. Caranya ulama Israel yang jujur ya, pengikut ajaran Nabi Musa yang sebenar, tahu Muhammad itu utusan Allah. Quran itu kitab Allah. Nah, kalimat ulama ini merujuk pada orang-orang alim, ada ilmu tentang ilmu agama, ilmu syariat, ayat-ayat syar'iyah, halal haram, surga neraka, dosa pahala. Nah, orang menguasai ilmu sebenarnya layak dipanggil ulama. Orang yang menguasai ilmu tentang alam tadi pun, pakar hujan, pakar pokok, pakar binatang, pakar buah, pakar semut, pakar gajah, pakar gunung, pun layak dipanggil ulama. Tuduhnya layak. Karena ada ilmu. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Di dalam surah Fatir ayat 24 tadi, Allah sebut, innama yakhsha. Nah, itu dia. Yakhsha itu khosyah. Khosyah itu takut. Bila orang yang berilmu tadi, tak kiralah ilmu agama ke, ilmu tentang alam dan isinya ke, ilmu tentang tubuh badan manusia ke, ilmu jantung ke, ilmu tentang otak ke, ilmu tentang kulit ke. Jika dengan ilmunya itu, seseorang itu bertambah takutnya kepada Allah. Bertambah kenal Allah. Bertambah dekat dengan Allah. Orang itu layak dipanggil ulama. Jadi menentukan ulama atau tidak, menurut Al-Quran, tidak ditentukan oleh jenis ilmu yang dimilikinya. Bukan. Boleh jadi ilmu agama, boleh jadi ilmu tentang alam semesta. Dengan syarat, dengan ilmunya itu, membolehkan ia makin khosyah, makin takut. Seorang pakar tumbuh-tumbuhan, katalah, pakar buah-buahan, lebih khusus lagi pakar durian, katanya. Doktor durian. Memanglah kalau buat artikel, dia bukan hanya buat artikel tentang durian, dia boleh mengarang buku setebal Al-Quran tentang durian, bayangkan. Macam mana durian dikaji hingga yang paling kecil. Macam mana rupanya itu, macam mana buah walhal tumbuh daripada tanah yang sama, baja yang sama, air yang sama, tapi kenapa berbeza dengan timun yang sebelahnya? Dan dia boleh menjelaskannya. Karena dia orang saintis pakar durian. Dengan kepakarannya itu, hatinya berdebar-debar. Melihat adanya kuasa yang maha dahsyat di sebalik durian. Keajaiban yang luar biasa daripada penciptanya. Dan karena dia orang Islam, yakin inilah kuasa Allah. Betul-betul nampak kuasa Allah, kebijaksanaan Allah dalam durian yang dikajinya. Sehingga hatinya makin takut pada Allah, makin yakin pada Allah, makin tak berani macam-macam pada Allah. Bila sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar bukan hanya di lidah. Allah Maha Besar. Bila sebut Allah Maha Besar, terbayang kekuasaan Allah, keagungan Allah yang Allah tunjukkan kepadanya melalui buah durian. Dan dia tahu kebesaran Allah itu dalam, karena dia pakar. Sehingga Allahu Akbarnya betul-betul dijiwai, menggetarkan jiwa. Ulama ini dokter. Ya,
Mula Al-Quran, doktor ini layak dipanggil ulama. Sebaliknya minta maaf. Walaupun mungkin ayat Quran, macam air keluar daripada mulut. Kalau hukum hakam, dalil lancar. Wirid panjang, halal-halal ngerti. Tapi tidak takut kepada Allah. Larangan Allah dilanggar. Sebetulnya kalau ikut Al-Quran, orang ini belum layak dipanggil ulama. Malahnya kita sudah lama difahamkan, bila sebut ulama, mesti ahli agama. Itu masalahnya. Sehingga kita rasa pelik kalau kita panggil, yang sampai kata, ada di Malaysia belum ada jam sekian, seorang khotib katakanlah, khotib Jum'ah, tiba-tiba khotibnya itu yakni seorang doktor pakar, katakanlah seorang pakar neurologi umpamanya, pakar saraf umpamanya, doktor pakar saraf, pakar otak, lalu menyampaikan khutbah. Ya, orang Islam dan lagi pula dia boleh baca Quran. Lalu khutbah itu menjelaskan tentang keajaiban otak kita. Ya, dia pakar otak, tahulah. Menjelaskan kehebatan otak kita yang sangat luar biasa, mengagumkan, menceritakan pada hadirin Jum'ah keajaiban otak sekaligus tanda kuasa Allah yang Maha Dahsyat dalam penciptaannya melalui otak manusia. Belum ada kan? Belum ada di Malaysia macam itu. Bahkan kalau ada pun mungkin ramai jamaah yang tak setuju. Pasti ditegur EJK-nya. Iya, apalah khutbah pula, doktor, pak otak pula. Tak ada kena carilah. Tok Syekh mana ke? Ini doktor mana layak baca khutbah? Apalagi kalau ada EJK kata, tak, dia itu ulama. Lagi orang tak percaya. Ada ke ulama kerjanya di hospital? Ulama ada kerja hospital. Kalau ulama tu mestilah ada madrasah ke, ada pondok ke. Ini masalahnya pemahaman. Ini sudah terlalu lama kita diajar begitu. Tapi coba kalau kita secara ikhlas, secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab, memahami makna ulama dalam Quran. Paduannya dua itu. Coba fahami dua ayat ini saja. Syu'ara 1897 dan Fatir 28 ini. Karena hanya ada dua ayat ini, ada kalimat ulama. Ulama maknanya orang yang berilmu. Itu makna ulama. Layak dipanggil ulama, asal orang itu berilmu, dan dengan ilmunya, ia makin takut pada Allah. Itu kunci dia. Kalau ada ilmu apapun yang dimiliki, tapi rasa takut tak ada, itu sedih zaman sekarang. Akhir zaman ini menyedihkan. Macam tak takut Allah. Banyak larangan Allah dilanggar. Menakutkan. Ini paham ya? Inilah. Jadi jangan khawatir. Saya yakin jamaah layak dipanggil ulama. Kalau tidak makin. Kita mengharapkan suatu hari. Banyak yang di luar jamaah sekalian. Ada satu orang Indonesia. Jamaah boleh carilah. Cari senang, carilah sama yang tahu ya, tanya kepada Al-Alama Asy-Syaikh Al-Hajj Muhammad Al-Gugaliyu. Tanya itu. Namanya Imam Syamsi Ali, namanya orang itu. Imam Syamsi Ali. Dia ini orang Indonesia, orang Bugis. Belajar di Indonesia. Masa anak-anak nakal, gaduh kejadian. Oleh bapa dia diantar ke pondok supaya jadi pandai. Jadi baiklah. Tak macam mana dia pergi ke Pakistan, kaji Pakistan. Belajar di Arab Saudi, kerja di Arab. Tapi rasa tak selesa dapat kerja di Arab. Karena di Arab mungkin susah nak berkembang. Dia kata, nak di Arab, Islam mungkin susah nak berkembang. Kata beliau. Alasan saya kata, karena di Arab macam sudah ada satu satu standar agama Islam itu mesti seperti ini. Jadi tak boleh tak berkembang lah. Jadi apa dipanggil kajian Islam itu kurang berkembang.
Jadi akhirnya berjumpalah dengan duta Indonesia di Amerika Syarikat musim haji. Jumpa, kemudian Syamsi Ali ini jadi menyampaikan khutbah di Arafah. Berarti duta ini tertarik. Lepas itu ditanya, saudara mau pergi ke Amerika katanya. Jadi bingung lah. Macam mana pergi Amerika, nak cari apa? Suruh ajak Islam ke sana lah. Ya, akhirnya pergi sana. Sampai sekarang, akhirnya jadi ketua Persatuan Muslim apa ke mana. Dan dia ada masjid sendiri, pusat Islam di New York. Bahkan dia termasuk wakil Islam dijemput di White House ketika selepas berlaku September 11 tu, dengan Bush dengan ini, bahkan Clinton pun jumpa juga. Clinton pula siapa yang sebelum yang ada sekarang ni, yang Yahudi itu, Donald Duck pun pernah nak panggil dia. Donald Duck nama dia yang sebelum sekarang di Amerika. Dan dia banyak kawan Yahudi karena duduk di kawasan majoriti Yahudi, tapi mengembangkan Islam. Jadi dia ingin orang bukan Islam jangan salah paham tentang Islam. Sebab bagi mereka, jangan-jangan orang bukan Islam benci Islam ini kerana maklumat yang salah sampai ke telinga mereka. Apalagi surat khabar media dikuasai oleh mereka. Ditambah pula mungkin perangai orang Islam tidak menggambarkan Islam sebenar. Sehingga orang bukan Islam yang memang sudah ada rasa tak suka, semakin tak suka. Memang dakwah dia luar biasa, beliau ini. Saya kagum, menguasai Injil juga. Jadi kalau hari raya itu jemput padi-padi atau rahib Yahudi itu, rabi, bahkan ada kawan rahib Yahudi yang baik dengannya, mengarang buku. Tajuknya kalau tak salah Son of Abraham, anak-anak Ibrahim. Beliau pernah ada pengalaman itu. Dan biasa di masjid itu yang disuruh menyampaikan kuliah tazkirah termasuk khutbah Jumat, bukan yang semua belajar agama. Asal Muslim dan tahu baca Arab, syarat rukun khutbah dipenuhi, salamnya betul, kalau baca ayat betul, dan suruh menyampaikan sesuai dengan bidangnya. Kalau ia seorang doktor pakar kulit, ya ceritalah tentang keajaiban kulit. Kan Allah suruh kita belajar itu. Kalau dia kata seorang pakar ekologi, ceritalah tentang ekologi. Macam mana zaman dahulu. Dan itu biasa, sudah diterima. Di masjid dia, di pusat. Jamaah boleh Google tu. Tanya Syekh Muhammad Al-Ghugaliyu, ada itu. Dia orang Bugis dia. Kecil ya orangnya. Kecil orang. Dah lama di Amerika, tapi tak tahu dia warga mana. Tapi masih selalu balik ke Indonesia. Sama ada bagi Indonesia atau sudah di pasal keluarga pun anak-anak semua. Warga Amerika, Ustaz. Dia jadi warga ya. Muhammad Uteng Ali. Ya? Muhammad Uteng Ali, nama betul dia. Oh iya. Ini bagi Imam Syamsi Ali. Kalau yang itu yang terkenal di Amerika. Syamsi Ali. Kecil aja orangnya. Dia cerita, saya kagum. Dan dia yakin mungkin suatu hari di New York majoriti akan Muslim. Karena memang Islam sangat dijelaskan dengan penjelasan yang sebenar-benarnya, dan orang Islam pun hendaklah menunjukkan Islam yang sebenarnya. Sebab dia yakin orang bukan Islam, khasnya Yahudi Barat, benci Islam itu boleh jadi tidak dapat maklumat yang betul tentang Islam. Dan karena kegagalan orang Islam menyampaikannya. Dan itu beliau rintis tu. Bahkan dia buat pondok sekarang. Beli tanah luas di satu kawasan mana itu, dan rumah terlebihan dijadikan pondok, sekarang masih dalam proses. Dan ada, kalau tak salah, ada satu penderma dari Indonesia, kaya raya, mungkin Jamal tahu nama dia, namanya Tanjung yang punya TV7, TV apa tu. Sama dulu, menteri yang dulu. Itu bantuan sangat besar untuk pondok. Nama pondok itu ya di Pondok Nusantara.
Pondok Modern Nusantara. Nusantara. Jadi memang sudah hidup. Bahkan di Jakarta dulu sudah ada. Khotib-khotib bukan belajar daripada Timur Tengah, tapi khotib pakar dalam bidang masing-masing. Ya, kalau pakar katalah pakar apa namanya tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan lah. Kalau pakar kulit lah. Itu sudah mulai diterima. Karena Al-Quran, ulama yakni orang yang punya ilmu. Sama ada ilmu yang berkaitan dengan agama atau ilmu yang berkaitan dengan alam semesta, dengan syarat dengan ilmunya itu ia bertambah khosyah kepada Allah. Bertambah takut kepada Allah. Itu puncanya. Ilmu yang dikuasai ilmu agama sekalipun. Tapi kalau tak takut pada Allah, larangan Allah dilanggar dengan sukarela dan Allahu Akbar. Ya, macam mana nak kata ulama? Tapi itulah, minta maaf. Masalah orang Asia Tenggara sudah daripada dahulu diajarkan ulama itu yakni orang yang beragama. Itu masalahnya itu, dihadkan. Ya. Tapi kalau kita kembali pada Al-Quran, tidak seperti itu, insya Allah. Jadi kita kena berfikir yang begitu, Quranik. Ya. Masuk Quranik. Ya, contoh ayat ini Allah nyatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah daripada hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu, ilmu apa saja, sama ada ilmu agama atau ilmu tentang alam semesta, ya kita panggil sekarang ilmu sains lah, yang dengannya ia makin takut pada Allah, makin takut kepada Allah. Itulah dipanggil ulama. Jamaah sekalian, saya membaca buku yang dikarang oleh Dr. Hamka. Dr. Hamka cerita ada seorang pelayar, nakhoda. Kapten kapal. Zaman British dahulu, lama tuh. Dan dia selalulah pelayar daripada Inggris sana, London ke India, atau yang paling banyak. India. Dan untuk ke India itu jauh. Sangat jauh. Waktu itu dia punya Suez Tunnel itu belum ada, jadi pusing benih. Itulah perjalanan yang selalu. Hatamlah menang lautan tuh. Hatam sungguh. Kemudian karena lama dan dia itu minat membaca. Karena seorang pelaut, ya banyaklah maklumat tentang laut di dalam Al-Quran. Satu hanya membaca terjemahan Al-Quran dan diberi tanda. Ayat-ayat Quran yang berkaitan tentang laut, karena dia lebih banyak hidup di laut, diberi tanda. Lalu dibuktikan, betul ke Quran kata lautnya ada begini, gini, bla 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 bla. Maklumat banyak sampai sekarang. Laut dalam itu gelap gulita, tidak ada sinar. Itu Quran dah cerita. Memang dalam laut kedalaman sekian meter, 100 meter ke apa, sudah tidak ada cahaya. Sinar matahari tak sampai, akan dibiaskan sehingga gelap gulita. Laut ada berbeza sifatnya. Ini masin, ini tawar, tapi tak mau bercampur. Surah Rahman ada tuh. Bainuma barzakh, ada sempadan. Orang naik kapal di laut, dan bila kapal itu dipukul di gelombang, penumpang kapal semuanya ketakutan. Hatinya mesti itu cerita. Dan dia mengalami. Iyalah. Akhirnya orang ingin bertanya. Yang mengarang, yang sampai Quran ini agak-agak pernah pergi laut agaknya. Sebab semua maklumatnya betul belaka. Contohnya, penumpang kapal, bila kapalnya dipukul di gelombang, semua ketakutan. Dan dia ceritanya sangat lengkap dalam Al-Quran. Sesampai India, tanya. Jumpa ilmu India. Ringkas kita, Tuhan saya kami nak tanya. Quran, kitab suci kamu ini menceritakan tentang laut. Dan semuanya betul maklumat tentang laut. Adakah yang menyampaikan Nabi kamu yang menyampaikan ini pernah pergi laut? Seorang pengembara agaknya di lautan. Ulama India ini pandai. Ditanya begitu, dia tak jawab iya atau tidak. Sebenarnya diberikan kitab. Beberapa jilid tentang sirah Nabawiyah.
tak apalah, baca aja kitab ini sampai khatam. 4 jilid tebal tu. Orang ni pun bacalah sampai khatam. Sekali dah khatam, jumpa lagi ulama. Dah tentu sebab beberapa bulan. Sudah temukan jawapannya? Ya, sudah. Menurut kamu, dalam kitab yang kamu baca tentang sejarah Nabiku tu, ada tak Nabiku ni seorang pelaut ke, mengembara? Tak pernah pun. Nabi tak pernah ke laut. Apalagi mengembara mengelilingi samudra. Nabi tak pernah ke laut. Masalahnya, macam mana Nabi boleh tahu sifat-sifat laut dan perasaan penumpang kapal di tengah lautan ketika dipukul gelombang? Kata ulama. Nah, sekarang mesti tahu yang bahwa Nabi kami tak pernah pergi laut. Akhirnya, ini bukti bahwa yang kamu baca itu bukan ciptaan Nabiku. Itu adalah firman Tuhan yang mengutus Nabiku jadi utusan. Ringkas kata, itu firman Allah. Yang begitu itu Allah. Ya, di pendek cerita orang terus meluk agama Islam. Baca sadah meluk agama Islam. Karena dia seorang pelaut dan ingin mendalami Islam, dari Islam, dia kena berhenti kerja lah. Berhenti kerja. Dia kerja, sambung pelajaran, ingin belajar Islam di Universiti Al-Azhar. Kita tahu Universiti Al-Azhar sudah 1000 tahun lebih umurnya ya, belajar sana. Sampailah alim di sana. Sampai alim. Bahkan jadi pesarah di Azhar University. Namanya akhirnya setelah jadi ulama di Al-Azhar, pesarah di sana, jadi Abdullah Brown nama pelaut itu. Alim orangnya. Buya Hamka kata, saya membayangkan ketika Abdullah Brown memeluk agama Islam, dan dalam kepalanya dan juga mengalami sendiri akan kuasa Allah, bukti kuasa Allah di laut, merasakan kebesaran Allah. Saya dapat membayangkan ketika ia takbiratul ihram, Allahu Akbar, negeri dengan maksiat dan pasti datang dia seorang Yahudi bagi Abdul lebih Malik khusyuk daripada kita. Katanya. Itu. Orang yang paham ketika menyebut Allahu Akbar dan merasakan keagungan Allah, pasti takbirnya lebih khusyuk daripada kita. Walaupun mungkin dia mula-mula solat belum hafal Al-Fatihah. Itulah, jadi khosyahnya lebih kuat. Kenapa? Merasakan kuasa Allah yang telah dilihatnya. Nah, orang seperti ini sebenarnya layak dipanggil ulama. Dia ada ilmu tentang laut, dan ilmunya membolehkan ia makin takut pada Allah. Itulah khosyah. Pernah, Buya Hamka pernah cerita itu dalam bukunya. Abdullah Brown, Syekh Abdullah Brown namanya. Brown. Jadi, di sini sebenarnya Al-Quran betul-betul memberi kita satu ruang yang cukup luas. Pelajari ilmu apa sajalah. Sama dengan ilmu agama atau ilmu tentang ayat-ayat alam semesta. Dengan syarat, dengan ilmu itu dapat meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bab kata Ibnu Taimiyah, sifat takut kepada Allah adalah sebesar-besar asbab, sebesar-besar perkara yang menyebabkan seseorang itu memperoleh pengampunan bagi dosa-dosanya. Tak tahu dosa sebanyak mana, orang itu diampun dosanya karena takut pada Allah, walhal karena takutnya hingga berwasiat pada anak-anaknya, jasadnya dibakar sahaja. Dibakar sahaja. Itu mudah-mudahan sedikit memberikan pencerahan untuk kita. Sebelum kita akan teruskan nanti penjelasan-penjelasan berikutnya dengan contoh-contoh yang saya telah sediakan itu, walaupun mungkin sebagian tidak ada dalam coretan itu, nanti kita tambahkan. Dan memang tidak mudah, ya mas sekalian, bila bicara tentang hati, sifat hati khosyah. Bahkan ulama-ulama sealim Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan panjang lebar tentang manzilatul khosyah wal khauf, makom dan kedudukan takut dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dia memberi manfaat pada saya menyampaikan.
Alhamdulillah kalau masih ada aplikasi bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar benar Allah jua. Silap kelemahan diri sendiri. Mari itu dengan bacaan tasbih farah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.